Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo Tribuners. Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan dalam acara Tindak Tribun Kriminal dan Hukum. Tribuners, sore hari ini kita akan membahas tema mengenai new normal. Nah, apa hubungannya dengan hukum dan kriminal? Nah, Tribuners, Polda Lampung saat ini sedang ada program yang namanya Operasi Patuh. Operasi Patuh di new normal. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita, yaitu Bapak Komisaris Besar Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Halo Pak Pandra. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tabik pun, Mas Yos dan seluruh para Tribuners. Ya, Pak Pandra. Sehat-sehat Pak Pandra? Nah, Alhamdulillah. Ya, Pak Pandra, ini kita webinar dalam acara Tindak Tribun Kriminal dan Hukum dan disiarkan secara live di Facebook streaming Tribun TV Lampung. Pak Pandra, kita bahas mengenai Operasi Patuh di era new normal. Operasi Patuh kemarin sudah launching Polda Lampung dan jajaran di 15 kabupaten kota. Nah, Pak Pandra, sebetulnya apa sih Pak Pandra makna sebelum kita masuk ke Operasi Patuh, makna new normal Pak Pandra bagi jajaran kepolisian? Silakan Pak Pandra. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, perkenalkan saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yos sebagai pemandu acara ini, apa sih sebenarnya new normal? Ya, kita ketahui di awal tahun 2020 kita ini dilanda pandemi COVID-19, di mana pandemi ini sangat berdampak dari semua sektor, baik ideolog, kemudian dari ekonomi, kemudian politik, sampai pun juga keamanan dan sebagainya. Nah, dalam kaitan itu pun juga kita ini kan sekarang sedang menghadapi beberapa pembatasan sosial ya, atau kita sebut dengan social distancing dan juga work from home, kemudian pray from home sampai school from home. Nah, dampak dari itu semua tentunya akan berdampak kepada sektor ekonomi. Mungkin kebutuhan ekonomi bisalah namanya ditunda, tetapi tuntutan ekonomi kan tidak mungkin ditunda. Makanya kemarin ada suatu kebijakan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo melalui new normal ya, yang dicanangkan pada tanggal 5 Juli lagi itu, artinya kita akan menghadapi suatu pola adaptasi kebiasaan baru. Nah, yang saya katakan tadi, kita tuntutan ekonomi tidak akan bisa terpenuhi kalau kita tidak melakukan aktivitas. Namun saat ini pengertian kita sekarang melaksanakan kegiatan di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya ya dalam hal tertentu lebih mengedepankan adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu wajib dan harus. Apabila kita berada di luar aktivitas keramaian harus mengedepankan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, protokol kesehatan itu yang harus diterapkan di semua lapisan masyarakat. Ya, ini yang kita katakan bahwa sekarang diksinya tidak lagi mengatakan sebagai new normal, tetapi adaptasi kebiasaan baru. Ya, marilah, apalagi Bapak Presiden sudah menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Bapak Kapolri bahwa TNI dan Polri bersama unsur pemerintah dalam hal ini bertugas untuk melakukan pendisiplinan ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Itulah kira-kira yang kita hadapi dalam era adaptasi kebiasaan baru atau kita katakan dengan new normal ini, Mas Jos. Ya. Baik Pak Pandra, nah kemudian jajaran kepolisian ada program yang namanya Operasi Patuh. Nah, seperti apa Pak Pandra tujuan dari Operasi Patuh ini kaitannya dengan new normal? Silakan Pak Pandra. Ya, baik. Ya, jadi sebenarnya apa yang kemarin ya perlu saya sampaikan, saya sosialisasikan juga bahwa kegiatan Operasi Patuh Krakatau 2020 ini berlangsung dari tanggal 23 Juli 2020 sampai tanggal 5 Agustus 2020. Lebih kurang ada sekitar 14 hari. Jadi pola operasi ini bagaimana kita mengedepankan upaya-upaya preemptif, preventif, baru represif. Jadi artinya penindakan yang dilakukan itu lebih mengedepankan secara humanis. Yang kita cari ini adalah bagaimana seorang warga masyarakat dapat menjadi
pelopor tertib sosial, artinya kan gitu, artinya kita di ruang publik, termasuk juga dalam berkendara, ya artinya harus melengkapi kendaraan bermotor itu dengan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor, kemudian juga kita jaga kita menjaga jarak ya antara satu kendaraan di perempatan juga harus menghargai. Dalam rangka tujuannya adalah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Itu kira-kira Mas Jos. Dan harapan kita tidak ada lagi terjadi angka-angka kecelakaan. Nah, kita lihat umpamanya saat ini atau di beberapa tempat kita kan lihat di Kota Bandar Lampung ya. Kadang-kadang perlintasan itu sesuai dengan peraturan lalu lintas tidak boleh melawan arus. Nah, ini kita masih ada mau deket Pak gitu. Nah, seperti itulah kita belajar untuk bisa mendisiplinkan diri. Nah, itu yang kita sasaran daripada operasi Patuh Krakatau 2020 itu tadi itu lebih mengedepankan preventif. Jadi kalau dilihat dari komposisi persentasenya adalah 40% adalah preemptif, pola edukasi tadi, kemudian 40% itu adalah preventif, melakukan pencegahan. Yang 20% itu adalah tindakan. Ya itulah kira-kira. Berarti ketika ada pengendara yang melanggar, di stop, kemudian sebisa mungkin dilakukan edukasi, dipersuasi, disosialisasikan mengenai keselamatan lalu lintas dan lain sebagainya, Pak ya. Itu preemptif. Betul gitu, sekali. Ya. Baik. Pak Pandra, kemarin sempat ada isu kalau ada pengendara yang tidak pakai masker, karena kan kaitannya dengan new normal dan kebiasaan memakai masker. Katanya ditilang, ya kan? Disanksi tilang kalau nggak pakai masker. Nah, ternyata itu kan nggak benar, Pak ya. Nah, silakan mungkin Pak Pandra ada klarifikasinya atau seperti apa, Pak? Ya, ini Mas yang saya katakan tadi bahwa tujuan kita ini adalah kemarin Bapak Kapolda kan sudah membuka secara resmi ya berlakunya operasi patuh. Nah, dalam operasi patuh itu sendiri bagaimana kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, tentunya hidup itu kita harus bisa menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Kuncinya kan di situ. Menjaga keselamatan diri kita dan orang lain itu adalah salah satunya bagaimana kita berkendara atau melakukan suatu aktivitas di luar dengan berkendara itu harus tertib berlalu lintas. Lengkapi dengan surat-surat, kemudian juga himbauan-himbauan artinya menggunakan safety belt, kemudian juga ini kan kita sekarang hidup di yang saya katakan tadi, adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru ini yang harus disesuaikan dengan kondisi kita atau kita katakan dengan namanya new normal. Nah, kami melaksanakan tugas daripada operasi patuh ini tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya kan? Salah satunya adalah mengenai undang-undang lalu lintas. Ya, inilah yang nanti akan kita terapkan di dalam pasal-pasal yang sesuai dengan perundang-undang lalu lintas. Nah, terkait mengenai adanya informasi bahwa tidak menggunakan masker, kemudian nanti akan ditilang dan sebagainya, itu tidak termasuk dalam hal itu, tidak termasuk dalam itu. Intinya kita ya teman, apalagi kami kan dulu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kan sekarang sudah dihapus ya, bahasanya bukan gugus tugas tetapi namanya satuan tugas penanganan COVID-19. Saat di gugus tugas, kami memang di gugus tugas, kebetulan ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung adalah Bapak Gubernur, Bapak Arinal Junaidi, dan juga wakil ketua gugusnya adalah Bapak Kapolda dan Rem. Nah, kami dalam hal ini sedang merancang bagaimana adaptasi kebiasaan baru itu yang nantinya tentu ya setiap aturan kan pasti ada sanksi. Nah, sanksi-sanksi itu bagaimana kita melakukan adaptasi di tempat-tempat publik, misalnya kita berada di mall harusnya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu yang tadi protokol kesehatan tetap menggunakan masker apabila di keramaian. Tapi kalau kita seperti ini kan kita udah tahu di ruangan kita hanya kita dan ini dalam kegiatan webinar maka tidak menggunakan masker, kan seperti itu. Oke, berarti benar, Pak ya. Tidak kalau ada pengendara nggak pakai masker, kita cuma mengimbau, memberi pesan kepada mereka untuk memakai masker, Pak ya. Iya betul. Jadi sifatnya adalah edukatif. Kita berikan pemandangan secara umum supaya taatilah peraturan lalu lintas dan juga kita jaga kesehatan kita. Karena kita ketahui pandemi COVID-19 ini sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Walaupun vaksin itu ada masih diuji coba. Begitu Mas Yos. Ya, baik. Pak Pandra, kemarin juga
ada beberapa hal yang unik yang dilakukan oleh jajaran kepolisian. Sebetulnya bukan hal baru juga. Sanksinya Ya. seperti sanksi sosial. Misalkan ketika ada yang nggak pakai masker atau nggak pakai helm, misalnya itu disuruh push up atau disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya misalnya. Itu kemarin kita juga menangkap itu Tribun dan fotonya ada di headline halaman 1 koran dan online juga. Nah, apakah kira-kira ke depan juga akan seperti itu, Pak? Itu kan termasuk yang unik ya, agak orang jadi agak malu dan akhirnya kemudian dia patuh gitu. Apakah seperti itu, Pak, nanti? Jadi ketertiban dalam kita melaksanakan ketertiban sosial, artinya Ya. kita menjadi pelopor ketertiban umum di ruang-ruang publik ini, artinya kan masyarakat merasa tahu dirinya bahwa kita harus tertib. Tadi kalau malah lalu lintas, kalau di lalu lintas tentang tidak menggunakan kelengkapan berkendara, tentunya nanti ada sanksinya. Nah, ini yang sedang kita terapkan memang unsur dari TNI, Polri, kemudian juga dengan pemerintah Provinsi Lampung saat ini sedang menggodok, artinya sedang mempersiapkan bagaimana sanksi yang akan diterapkan kepada warga masyarakat yang melanggar aturan-aturan ini, kan menyangkut masalah peraturan daerah ya. Nah, petugas kami yang saat ini bertugas di lapangan, kami sudah masuk dalam jadi di Polri ini ada 2 operasi, Mas Yos. Ya, operasi pertama adalah operasi Aman Nusa 2 yang bergerak dimulai dari bulan April. Itu sebenarnya operasi yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan bencana alam. Nah, tapi ternyata saat ini kan tidak ada terjadi bencana alam, dialihkan kepada operasi kemanusiaan. Nah, salah satunya adalah operasi Aman Nusa 2 yang bertugas untuk melakukan aksi sosial. Nah, ini yang saya katakan tadi, kemarin mungkin ada inisiatif karena kita ada 3 operasi dalam operasi Aman Nusa 2 khususnya di Polda Lampung, ada 3 bagian. Yang pertama adalah aksi daripada penegakan dan ketertiban. Ya, penegakan dan ketertiban kita kemarin ada istilahnya dilarang mudik. Nah, itu kita di perbatasan-perbatasan kita lakukan. Yang kedua adalah adalah bakti sosial ya. Bakti sosial kemanusiaan. Kita ketahui dampak pandemi COVID-19 itu sangat berdampak kepada para tenaga kerja sehingga tidak bekerja dengan semaksimal mungkin, tidak penghasilan. Kita membuat namanya dapur umum untuk memberikan makanan jadi yang ada di Saburai kemarin. Nah, itu yang kita berikan. Kemudian juga kita ada aksi donor darah yang kita lakukan karena selama pandemi ini ternyata berdampak kepada stok darah. Nah, itu kita berikan bersama unsur teman-teman dari TNI, Polri, kemudian juga warga masyarakat dan Pemprov Lampung. Ya, inilah kita bersinergi di sini. Yang ketiga adalah polisi, atau itu sebenarnya ada 3 kategori: polisi peduli penegakan ketertiban, polisi peduli sosial, dan polisi peduli lingkungan. Ya, kita lihat mungkin pasukan Brimob kita lakukan kemarin penyemprotan disinfektan nih, lihat di pasar-pasar ya. Nah, salah satunya itu untuk membantu jangan sampai penyebaran COVID-19 menjadi suatu pandemi yang betul-betul menjadi, ya alhamdulillah kita di Provinsi Lampung kan ya kita cukup bersyukur dan atas predikat yang kita terima bahwa di dalam penanggulangan masih COVID-19, Provinsi Lampung mendapat dari 34 provinsi kemarin dari kementerian mendapat juara 1 kan kalau tidak salah itu. Nah, jadi kembali lagi masalah penertiban yang dilakukan di lapangan itu adalah inisiatif daripada anggota yang nantinya ibaratnya hukuman itu akan menjadi sanksi sosial, sebenarnya kan seperti itu. Nah, peraturan daerahnya sedang dirancang atau sedang dirapatkan di tingkat pemerintah provinsi melalui badan hukum dan sebagainya. Kita tunggu, tetapi proses untuk pendisiplinan kan tetap dijalankan sampai sekarang. Bahkan teman-teman dari unsur TNI, kemudian juga teman-teman dari Satuan Polisi Pamong Praja, bahkan dari Polri sendiri kan sudah ada di mall, kemudian di stasiun, di objek-objek vital, di sentra-sentra masyarakat gitu, Mas. Ya. Nah, kalau mereka punya inisiatif sebenarnya adalah tidak ada rasa dongkol, tetapi kita merasa ada sanksi sosial loh. Kan yang lain pakai masker, kita nggak pakai masker, apa nggak merasa malu? Sebenarnya mengetuk hati dia agar tergerak hatinya menjadi seorang yang tertib di ruang publik gitu dalam pandemi COVID-19 ini. Pak Pandra, kalau boleh tahu institusi apa saja yang terlibat nanti Pak? Maksud saya di jajaran kepolisian bidang-bidang apa saja yang terlibat di operasi Patu nanti? Kalau kita di masyarakat awam kan sering mendengar gabungan, operasi gabungan. Di situ ada Sabaranya, misalnya ada
dari jajaran reserse kriminal. Silakan Pak Pandra dijelaskan. Ya, jadi kita operasi patuh Krakatau 2020 ini adalah operasi yang sifatnya terpusat tapi dilaksanakan di seluruh Indonesia secara serentak, itu mengedepankan fungsi daripada fungsi polisi lalu lintas. Oke. Nah, fungsi polisi lalu lintas tentunya di bawah ini ada fungsi bantuan teknis. Kan kita ketahui bahwa di kepolisian itu ada 5 fungsi teknis ya. Ada fungsi preemptif, preventif, dan represi. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi nanti kita juga bergabung dengan teman-teman dari unsur TNI, mungkin dari nantinya kan juga akan menertibkan terhadap para pengguna jalan ataupun juga para pengendara yang dilaksanakan ataupun yang dilaksanakan oleh POM TNI. Jadi kita gabungan seperti itu. Jadi semua pasti ada, tetapi yang menjadi leading sektor dalam operasi patuh ini adalah Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung. Dan para Kasat Lantas seluruh Polres, 14 Polres yang bertanggung jawab terhadap 15 kabupaten kota. Gitu seperti itu, Mas. Pak Pandra, mungkin bisa di flashback sedikit evaluasi jajaran kepolisian sejauh ini seperti apa Pak Pandra terkait dengan kepatuhan masyarakat di era pandemi COVID-19 ini. Seperti apa sih? Apakah sudah 75% masyarakat patuh atau masih banyak masyarakat yang belum patuh terkait dengan pembatasan-pembatasan di era pandemi COVID-19 ini? Silakan Pak Pandra. Ya, jadi berdasarkan pengalaman kami ya selama di awal-awal di bulan Maret ya, karena kita ketahui bersama adanya maklumat Kapolri itu kan tanggal 19 Maret 2020 beberapa bulan yang lalu ya. Ya, memang nampak sekali itu masyarakat akan merasa terkejut ya pada saat itu tidak boleh laksanakan keramaian, kita harus tetap tidak di rumah dan sebagainya. Ya, itu yang saya katakan tadi, setiap ada sanksi tentu setiap kali ada aturan tentu harus ada sanksi. Ya, kalau misalnya kegiatan rutin kami lah, umpamanya kedisiplinan dan sebagainya, ya kita boleh katakan saya tidak bisa mengatakan sampai berapa persennya. Kalau kaitan dengan pandemi, ya terus terang saja pada saat diberlakukannya maklumat Kapolri itu semua. Ya kita lihat jalan-jalan di kota Bandar Lampung sampai ke daerah juga ibaratnya kalau nggak boleh mudik ya tidak boleh mudik kan seperti itu ya Mas Yos ya. Nah seperti itu. Nah sekarang ini yang saya katakan maklumat Kapolri sudah dicabut, setidaknya mari kita jalankan protokol kesehatan demi kita semuanya ini. Jadi artinya kalau dilihat dari persentase ya boleh dikatakan pada saat masa maklumat Kapolri itu diberlakukan lebih dari 70%, artinya masyarakat ya ibaratnya benar-benar sepi di jalan gitu. Lebih takut kita tidak bisa ya betul-betul takut dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana kita sebagai warga masyarakat yang baik, ya kita yang harus segera menegur. Misalnya di pasar, ya kita selalu pasang himbauan apabila penjual maupun pembeli tidak gunakan masker jangan dilayani. Nah inilah harus kita sampaikan, kita harus berikan teguran. Itulah mendisiplinkannya kita supaya kita betul-betul bisa dipertahankan lah predikat kita ini kan kita tidak sampai PSBB padahal ini perlintasan. Yang kita cukup menarik adalah Provinsi Lampung ini berbatasan dengan daerah yang zonanya merah yaitu Banten dan Palembang. Nah, itu jangan cepat berpuas diri tetapi mari kita jaga ya predikat yang sudah kita dapatkan ini jangan sampai kita menjadi adanya suatu ada klaster-klaster baru lagi atau adanya nanti yang terjangkit atau terkonfirmasi. Nah, itulah harapan kita. Di samping kita sedang melaksanakan operasi patuh ini, mari operasi patuh baru berjalan 1 hari ini, Mas. Ya, betul. Masih ada 13 hari ke depan. Mari para warga masyarakat, himbauan kami tentunya kepada warga masyarakat di Provinsi Lampung dimanapun berada, tentunya mari kita sikapi semua aturan-aturan yang sudah ada, lengkapi semua kelengkapan berkendara dari mulai SIM, STNK, kemudian juga helm ataupun juga menggunakan safety belt dan yang terakhir mari kita disiplinkan menggunakan masker. Baik. Pak Pandra, mungkin sedikit ulasan di hari pertama operasi patuh ini seperti apa Pak? Di lapangan seperti apa? Mungkin masih berjalan di lapangan, tapi sekilas seperti apa Pak di hari pertama ini Pak?
Ya, jelas. Bukan hanya di Bandar Lampung dan kota-kota yang lain. Ya. Ini termasuk yang masih mengejutkan karena baru kali ini ada operasi yang mungkin belum diketahui oleh warga masyarakat. Oke. Jadi patut dimaklumi bahwa kita ini adalah pola edukasi. Jadi sekali lagi pimpinan Polri dalam hal ini juga mengedepankan bagaimana pola-pola preemptif sekali lagi. Jadi yang kita takuti itu bukan kita takuti, mari kita disiplinkan. Kalau kita sudah melengkapi semua kelengkapan itu, tentunya kita tidak harus takut. Nah, sebagai contoh seperti itu. Jadi umpamanya tidak memiliki SIM sama ketinggalan SIM kan beda itu, Mas Yos. Nah, kebijakan seperti itu yang harus bisa kita buktikan gitu. Kalau memang Pak saya ketinggalan, apabila kita ketinggalan SIM kita itu ketinggalan, dulu, anggota harus bisa meyakinkan silakan diambil dulu, buktikan kepada kami gitu. Betul. Tidak mengejar target banyak-banyaknya tilang. Buat apa kita kejar target banyak-banyak tilang tapi masyarakat tidak merasa teredukasi. Atau kalau orang Jawa bilang diuongke gitu. Kita hargailah para pengendara ini. Seperti itu, Mas. Baik. Pak Pandra, mungkin terakhir Pak Pandra, closing statement-nya, kira-kira mungkin bisa diulang lagi pesan-pesan imbauan kepada masyarakat, mungkin tidak hanya di operasi Patuh ini. Operasi Patuh hanya 14 hari, tetapi yang lebih penting adalah setelahnya, selanjutnya seperti apa. Mungkin silakan Pak Pandra. Ya, baik kepada warga masyarakat di Provinsi Lampung dan di seluruh kabupaten kota dimanapun berada, tentu harapan kami melalui adanya operasi Patuh Krakatau 2020 yang berlangsung sekitar 14 hari dari tanggal 23 Juli sampai tanggal 5 Agustus ke depan ini, setidaknya dapat mendisiplinkan diri. Dari diri kita pribadi, karena bagaimanapun juga kita lebih mengedepankan keselamatan, namanya ketertiban, kelancaran, dalam berlalu lintas. Dan di tengah adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 ini, mari kita putus mata rantai COVID-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Itu harapan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, dan kemudahan dalam segala kegiatan aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Pandra, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Pandra. Bergabung di webinar kami dan diselenggarakan secara live streaming di Facebook di Tribun TV Lampung. Terima kasih sekali lagi Pak Pandra, salam dari kami untuk Pak Kapolda juga. Baik, saya sampaikan Pak. Baik Pak Pandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pandra. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita sampai di penghujung acara. Tadi sudah banyak berbincang kita dengan Pak Pandra mengenai operasi Patuh. Operasi Patuh berjalan mulai hari ini sampai 13 hari ke depan. Nah, semoga operasi Patuh berjalan lancar dan masyarakat juga diimbau untuk mematuhi keselamatan berkendara, kemudian juga mematuhi aturan-aturan dalam masa new normal ini, diantaranya adalah memakai masker. Baik, Tribuners, kita sudahi dulu acara tindak pada sore hari ini. Kita akan bertemu di acara tindak pekan depan. Masih bersama saya Yoso Mulyawan. Saya undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.